Arti, yes. Jadi banyak kita udah 5 hari lagi ya, 5 hari lagi tanggal 1 Ramadan. Jadi insya Allah untuk diri, mempersiapkan diri, insya Allah dengan materi hari ini kita bisa makin matang jawabannya. Iya, mungkin Bang Nuri mau di itu. Oh iya ya, saya kira udah oke. Iya. Lupa. Hmm. Ya, jadi teman-teman, insya Allah sudah siap. Mas Surbi juga. Oh, Kita dulu. Ini ya. Kok nggak mau ya? Bisa dibantu. Ini. Kita dulu. Ini apa yang kalau saya ambil ada aneh ini atau ini ke Oke, kita akan membahas hadis ya, hadis Sahih Bukhari 1915 ya. Ya. Hat ihr uns denn den Auto ein Folie in der Garage gestellt? Nee, das ist nicht von uns. Keiner von uns. Ja. Dari mobil kan? Belum. Oke. Eh, oke, sebentar ya. Oke, saya pakai ini aja deh PDF ya. Boleh. Ya, kita akan membahas hadis ya, hadis Sahih Bukhari 1915 ya. Di sini hadatsana Ubaidullah ibnu Musa ya, an Israil, an Abi Ishaq, anil Bara radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fahadarul iftar fanama qabla ay yuftira lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi wa inna Qais ibnu Sirmat al-Ansari ya Qais ibnu Sirmah al-Ansari kana so'iman falamah hadarul iftaru atamra'atahu faqala laha a'indaka ta'amun qalat la walakin antaliqu fatlubu lak wa kana yaumahu ya'malu faghalabathu ainahu faja'athum ra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak falaman tasofan naharu gush gusya alaih fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ilan nisaikum fafarihu biha farahan syadidan wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ya. Jadi ini hadis ya nomor 1915 di mana menceritakan turunnya ayat tadi yang dibacakan oleh Aziz ya yaitu Al-Baqarah ayat ya 187 ya. Jadi eh, nanti bisa dicek sendiri ya. Soalnya dia panjang ya. Jadi di sini adalah hadasana jadi diceritakan itu dari perawinya itu adalah Anil Baro ya. Jadi Ubaid Ibnul Musa kemudian dari An Israil ya, Abi Ishaq kemudian Anil Baro. Jadi hadis ini adalah berasal dari Anil Baro ya. Nah, kita belajar dulu nih biografi dari Al-Baro ya. Jadi Al-Baro ini ya bapaknya itu namanya Azib. Jadi Al-Baro ibnu Azib ya. Jadi yang menceritakan eh, hadis ini ya, meriwayatkan. Jadi beliau itu masih kecil ya, 10 tahun pada saat Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah ya.
Jadi beliau itu pemuda Ansor ya, Ansori ya. Itu beliau itu meriwayatkan sampai 300 hadis. Dan bertemu bersama Rasulullah itu 15 kali ya. Kemudian beliau itu memiliki keahlian bisa mendeskripsikan secara fisik ya, secara live gitu. Maksudnya kan kadang orang nggak bisa mendeskripsikan ya. Nah ini beliau termasuk orang yang bisa mendeskripsikan misalkan Rasulullah seperti apa dan segala macam. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwa sebelum Rasulullah itu hijrah, itu Rasulullah itu kan mengirim dai ya, namanya Mus'ab ibnu Umair ya. Jadi Mus'ab ibnu Umair ini itu sebelum Rasulullah ke sana itu sudah mengajarkan Islam. Ya, termasuk bocah ini yang Al-Bara ibnu Azim itu belajar dari Mus'ab bin Umair. Beliau menghafal Al-Quran surat Al-Ala ya. Kemudian ketika Rasulullah itu hijrah itu beliau menanyakan di mana Rasulullah, di mana Rasulullah gitu. Jadi orang-orang Madinah juga seperti itu. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sebahagia saat kedatangan Rasulullah. Kita tahu sendiri Rasulullah itu datang bersama Abu Bakar ya. Tapi sebelumnya itu sahabat misalnya kayak Umar ibnu Khattab itu datang duluan. Ditungguin mereka menunggu Rasulullah ya datang Umar ibnu Khattab dengan 20 eh, muhajir gitu ya. Umar kan kuat sih, jadi ya, temannya banyak jadi biar orang tidak mengganggu gitu ya. Nah, baru kemudian eh, Rasulullah itu baru datang bersama Abu Bakar. Gitu. Nah, ini kisah yang menarik ya. Jadi Abu Bakar itu kan menemani Rasulullah ya. Nah, kemudian kebetulan itu Abu Bakar itu membeli pelana kuda itu dari ayahnya Al-Baro, yaitu Azib ya. Nah, di sini jadi Abu Bakar membeli pelana seharga 13 dirham dari ayah Al-Baro ya. Jadi saat itu Al-Baro diminta mengangkut pelana itu. Ya. Tapi ayahnya menahan Abu Bakar dengan satu syarat, ceritakan pada kami bagaimana perjalanan hijrahmu. Nah, dari situ kita bisa bisa melihat ketika Abu Bakar menceritakan, karena ini kan menjadi hadis ya. Jadi faktanya apa? Jadi ketika hijrah itu beliau dengan Rasulullah bersembunyi di bawah naungan batu, kemudian meminta susu dari seorang penggembala dan dikejar oleh Suraqah bin Malik ya. Jadi dari sini ya. Nah, kemudian tadi kan Al-Baro itu meriwayatkan hadis ya 300-an. Salah satunya adalah 7 perintah dan 7 larangan. Contohnya apa? 7 perintah itu menjenguk orang sakit, ya, mengiringi jenazah, ya, menjawab bersin, membantu yang lemah dan terzolimi, menebarkan salam. Ada 2 lagi. Nah itu bisa dicek sendiri ya. Jadi misalkan menepati janji gitu kan, itu salah satunya. Ya, nah, itu. Nah kemudian larangannya, larangannya apa? Memakai cincin emas, ya, bagi pria. Kemudian minum dari bejana perak. Kemudian memakai sutra tebal, sutra apa namanya, sutra tipis dan segala macam yang jadi yang keempat itu adalah tentang sutra gitu ya, jadi ya sutra tebal sutra tipis dan nah, ini bisa dicek ya nanti ya. Nah kemudian ketika perang Badar itu ditolak oleh Ibnu Umar. Al-Baro itu ingin ikut ya, tapi ditolak karena umurnya masih muda. Tapi beliau itu menanyakan veteran Badar, mencatat itu apa berapa sih jumlah pasukan dan segala macam. Nah itu misalnya jumlah pasukan Muslim itu 310 orang itu jumlahnya persis dengan jumlah pasukan Talut yang menyeberangi sungai ya seperti dalam Al-Quran. Nah kita masuk ke hadis tadi ya, hadis tadi kan panjang ya. Jadi pada saat itu ya awal Islam ya, jadi para sahabat itu menghadapi aturan puasa yang ketat. Jadi kalau kita lihat gambar berikut ya, jadi matahari terbenam ya, kemudian kan maghrib kemudian harusnya makan gitu ya. Tapi ketika orang itu tidur, itu nggak boleh makan lagi sampai semalaman, kemudian hari berikutnya, kemudian sampai maghrib lagi, ya kan? Jadi tidur adalah tanda dimulainya puasa hari berikutnya. Makanya di sini tidur hari berikutnya. Jadi tanpa kesempatan sahur atau makan malam. Nah ini terjadi pada yang diceritakan di hadis tadi adalah Qais bin Sirma, ya. Jadi perawinya kan Al-Bara, tapi orangnya yang mengalami itu adalah namanya Qais bin Sirma ya. Qais bin Sirma Al-Ansari ya. Jadi Qais adalah sahabat dari kaum Ansor. Ia bukanlah orang yang bersantai sepanjang hari. Ia adalah pekerja keras yang membanding tulang di ladang kurma di bawah terik matahari. Ya. Jadi ini hadis yang tadi juga ya. Jadi ia biasa bekerja keras sepanjang siang hari ya. Nah kemudian saat berbuka tiba ya itu Kais pulang menemui istrinya, ya kan?
Apakah engkau memiliki makanan ya? Istrinya menjawab tidak. Tadi kan dijawab la gitu kan. Nah, itu tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Nah, Kais kan tadi bekerja kelas kita bayangkan ya, dessert gitu, kemudian kurma panas, kemudian pulang. Nah, dia kan kelelahan ya. Jadi dia menunggu istrinya mencari makanan, tapi dia karena kelelahan dia merasa kantuk dan kemudian ketiduran ya. Jadi sebelum istrinya kembali dengan makanan, Kais telah terlelap ya. Nah, sesuai aturan tadi itu kan, tidurnya menandakan bahwa ia tidak boleh lagi makan atau minum. Jadi dia harus menunggu malam itu, kemudian paginya lagi, kita bayangkan ya. Nah, besoknya dia harus kerja kan. Nah, ini ceritanya istrinya datang nih. Ya, saya istri kembali dan melihat suaminya tertidur, yang menyadari konsekuensi berat yang harus ditanggung. Nah, kemudian dia bilang, haibatan lak, ini yang tadi saya bacakan tadi ya. Itu bukan dia mencemooh ya, enggak, tapi kasihan gitu. Ini kan kalau suami istri ada bonding gitu kan. Nanti kita akan ceritakan. Jadi sungguh rugi engkau, kekecewaan bagimu. Ya, bukan mengolok-olok ya, tapi karena ada empati ya. Jadi ucapan itu bukan kemarahan, melainkan ungkapan kesedihan karena Kais harus melanjutkan puasa tanpa asupan energi sedikit pun. Nah, paginya kerja kan seperti biasa. Jadi Kais melanjutkan puasanya tanpa makanan malam dan tanpa sahur. Keesokan harinya di tengah hari yang panas saat sedang bekerja, tubuhnya menyerah. Kemudian dia pingsan. Ya, di situ di hadis yang saya bacakan tadi, husya alaih ya. Itu pingsan karena kelaparan dan kelelahan ekstrim. Nah, kemudian kan kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW ya. Jadi peristiwa pingsannya Kais dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya. Jadi kesulitan yang dialami para sahabat itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Jadi turunnya sampai surat apa tadi? 187 ya. Ya, Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian ya. Jadi Allah mengetahui kelemahan manusia. Jadi Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Jadi dalam puasa itu yang tadinya dia tidur ya, kalau udah tidur itu awal puasa. Nah, ini enggak, tapi di Quran surat 187 itu diceritakan ya. Jadi Wahyu ini mengakui bahwa menahan diri dari kebutuhan dasar ya makan minum intimasi di malam hari adalah hal yang memberatkan jiwa ya. Di sini tahta nuna anfusakum, dan Allah memberikan pengampunan. Toba alaikum ya. Nah, di sini apa yang boleh ya, makan dan minum ya. Ya, di situ ya Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu karena Allah mengampuni kamu ya. Makan dan minum, hubungan suami istri, dan sampai batas waktu hingga terbit fajar ya. Ya, jadi pada saat itu sahabat itu farihu biha farhan sadidan. Jadi bergembira luar biasa ya. Jadi beban telah diangkat. Nah, sampai apa fajar fajar sodik kan? Apa itu di situ? Hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar ya. Jadi batas akhir makan dan minum bukanlah lagi waktu tidur, melainkan terbitnya fajar sadik yang memberikan kepastian waktu yang jelas bagi seluruh umatnya. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Qais bin Sirma ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah pada kita sehingga kita bisa makan kurma, roti cane India, kemudian sorba macam-macam ya. Jadi itu menjadi ini. Nah, saya nggak membahas tadi yang makan minum dan intimasi ya, tapi di sini kan masih muda semua. Jadi saya akan membahas masalah al-hub ya, cinta ya di sini ya. Nah, jadi di sini apa itu cinta ya? Itu Imam Al-Hazm. Nah, ini di sini Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, itu beliau lahir di 994 Masehi di Cordoba. Kemudian wafat 1064 Masehi. Mereka menulis buku namanya Kalung Merpati ya. Yang Merpati tidak pernah ingkar janji ya. Taufik Al-Hamamah namanya. Jadi menurut beliau Imam Al-Hasbi, cinta itu awalnya senda gurau. Makanya hati-hati nih yang jangan suka bercanda ya, nanti lama-lama jadi serius ya. Dan akhirnya adalah keseriusan. Jadi, nah perasaan itu ya, cinta itu adalah ujian gitu kan. Karena kan bisa jadi kita mencintai seseorang, orang itu tidak ada perasaan balik ke kita gitu ya. Jadi, nah makanya kemudian ada Laila Majnun gitu ya. Jadi Kois itu dia saking gilanya makanya disebut Laila Majnun. Jadi perasaan itu adalah ujian. Jadi jatuh cinta seringkali tidak sengaja dan di luar kendali ya. Jadi jadi itu adalah ujian. Kenapa? Karena hati ini bukan milik kita gitu. Ya, hati itu milik Allah gitu ya.
Kenapa aku bisa suka sama dia, bisa bukan sama dia pakai H, gitu. Ya, ya pakai H kan dia ya. Kalau dia nggak pakai H ya dia aja. Jadi eh, itu bukan dosa ya. Jadi merasakan cinta itu bukanlah dosa dalam Islam, tetapi ya pilihan kita yang dihisab adalah tindakan kita setelah rasa itu muncul ya. Apakah kita melanggar batasan atau menjaganya dalam bingkai halal itu yang menjadi masalah ya. Nah, ternyata dalam neurologi ya, antara rasa lapar, rasa haus, dan cinta romantis itu ada di bagian otak yang sama. Jadi di bagian otak yang sama, gitu ya. Nah, ini ya, menurut keyakinan saya, biar gak kena delik kan, menurut keyakinan saya, kenapa para pemuda-pemuda ini harus puasa gitu? Kira-kira kalau dia lapar atau kemudian cinta romantis itu mana yang mau di makanan dulu atau apa gitu kan? Nah itu makanan dulu kan? Itu di eksperimen tikus juga ada tikus yang saya namanya lupa itu tikus itu dia monogami gitu. Dia kalau udah dapat pasangan itu dia akan dengan pasangan itu. Itu diteliti gitu karena bukan manusia yang diteliti ya. Misalnya kalau dia jatuh cinta apa namanya misalkan di enzim apa hormon apa yang berfungsi oksitosin atau testosteron masa mau di ini ya kalau manusia kan nggak makanya tikus yang di ini ya. Nah, jadi rasa lapar, rasa haus, cinta romantis itu ya itu termasuk sesuatu yang apa namanya yang tradisional yang Allah kasih itu untuk kita untuk bisa survive gitu ya survive ya. Jadi secara neurologis cinta romantis bekerja lebih mirip dengan rasa lapar atau haus daripada emosi seperti sedih dan bahagia ya. Ini adalah sistem motivasi purba ya. Jadi benar-benar purba ya. Jadi basic ya. Yang berevolusi untuk satu tujuan utama, mendorong kita mencari pasangan tertentu dan mempertahankannya cukup lama untuk meneruskan gen, ya kan? Cinta adalah kebutuhan fisiologis, bukan sekedar perasaan sentimental. Ini dicatat ya. Kemudian apa ya bagian otak itu yang disebut ventral tegmental area yang tadi itu ya rasa lapar, rasa haus gitu. Itu kan ada reward di situ ya. Kalau kita lapar ada makanan ada reward gitu kan. Ya kan? Nah, jadi VTA adalah pabrik dopamin otak ya. Jadi euforia, rasa senang itu dopamin kan zat kimia yang bertanggung jawab atas motivasi, keinginan dan fokus yang intens ya. Jadi saat Anda melihat seorang yang Anda cintai atau bahkan hanya fotonya, ya VTA atau itu menjadi aktif ya bagian otak ini ya. Jadi membanjiri otak dengan dopamin ya. Jadi menciptakan sensasi energi yang meluap-luap dan motivasi tak tertahankan untuk mengejar hadiah tersebut. Jadi ada orang butterfly in the stomach gitu kan. Jadi kita merasa ini ya. Nah, jadi etikanya apa? Jadi etikanya itu yang pertama pandangan ya disunahkan melihat calon pasangan ya. Ketertarikan fisik adalah percikan organik yang penting sebagai permulaan. Ini dari hadis Rasulullah ya. Jangan misalnya kita menikah kita nggak tahu pasangan kita nggak pernah lihat gitu ya. Itu dianjurkan. Kemudian niat. Jadi niat harus karena Allah, jangan seperti jadi dalam hijrah itu ya. Hijrah itu inamal amalu niat itu kan ada disebut hijrah Ummu Qais. Jadi hijrah Ummu Qais itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin menikahi Ummu Qais. Jadi ada seorang wanita itu dia mau dinikahi tapi orang itu harus hijrah. Nah, benar-benar karena dia mencintai si Ummu Qais itu dia hijrah. Kemudian itu bukan haram ya, tapi itu tidak dapat pahala di akhirat gitu ya. Karena tujuan inamal amalu biniat kan. Kalau dia nikahnya hijrahnya karena wanita ya dia dapatnya wanita gitu. Ya karena hijrahnya dari awal ya dia dapat Allah reward di akhirat ya. Jadi niatnya duniawi semata gitu ya. Ya bukan sesuatu yang haram ya, tapi itu cuman dapat balasannya yang ya dunia itu aja gitu. Sama kayak naik haji mungkin kita bisa naik Pak Taufik ya. Kan ada yang doa yang dunia saja, doa yang dua-duanya tergantung kan. Boleh-boleh saja, tapi ya masalahnya kalau doa dunia ya dapatnya dunia gitu. Kemudian dia ada batasan ya, jadi ada warning ya. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang positif saja, tapi ada ujian ya. Makanya kenapa ada Laila Majnun gitu ya. Itu kan sesuatu yang ini ya. Jadi jangan biarkan perasaan membenarkan pelanggaran syariat sebelum akad nikah ya. Kenapa tujuan adalah sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi pernikahan adalah ibadah bukan sekedar pelampiasan nafsu ya. Nah ini Imam Al-Hazmi itu menyebutkan 15 alasan orang jatuh cinta. Itu bisa fisik, kekayaan. Namun Nabi SAW mengingatkan untuk memilih agama dan akhlak ya, karakter ya. Nah tapi yang paling tinggi itu adalah ini muhabbatin
mutahabina fillah. Jadi saling mencintai karena Allah ya. Jadi kecantikan fisik itu makanya ini dorongan itu motivasi itu juga ini kalau ya, fisik ya. Kalau kecantikan fisik dia memudar. Yang mengikat dua orang dalam kabadin adalah passion yang sama dalam beramal soleh ya. Jadi agama adalah bentuk keindahan tak kasat mata yang menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi pilar itu adalah apa tadi? Din dan khuluk ya. Jadi Rasulullah memberikan panduan sederhana ya, namun mendalam ya. Din itu hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Khuluk itu hubungan horizontal dengan manusia itu inner beauty. Nah, ini berdasarkan riset itu juga nanti kebukti gitu ya, bukan riset dari orang barat ya. Jika datang kepadamu seorang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah ia. Ya. Nah, tapi kemudian ada orang jadi kita harus membedakan antara orang agama tapi kasar sama istri misalkan, enggak, ya kan? Nah, ini ada kisah juga dalam dalam zaman Rasulullah ya. Ya, bagaimana mengukur inner beauty itu kan? Jadi bukan dari penampilan tapi dampak pada orang lain. Nah, itu ada kisah hadis ya di mana Rasulullah SAW pernah ditanya seorang wanita ahli ibadah ya, sholatnya bagus, sholat malam, puasa, namun lisannya sering menyakiti tetangga. Kemudian Rasulullah berkata tidak ada kebaikan di dalamnya, dia di neraka ya. Jadi insight-nya apa? Jika ibadah tidak menghasilkan perilaku baik, maka agama itu belum meresap ke dalam hati ya. Kemudian kita masuk, ini kan masih ngomongin akhlak ya. Contohnya lagi apa? Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu apa gitu. Nah itu ternyata orang yang bangkrut itu adalah ketika di yaumil kiamah ya, dia ketika orang dikumpulkan itu membawa pahala ibadah yang menumpuk ya. Namun membawa dosa mencela dan menyakiti orang lain ya. Jadi kalau kita di sini kan apa namanya kok currency-nya kan emas, uang ya. Kalau di sana currency-nya adalah amal kan kalau dia. Jadi pahala kebaikannya ditransfer kepada orang yang disakiti hingga habis. Jadi misalnya pahala sholat, ada orang sakit, ada yang orang komplain, dia memukul aku, nah itu diambil. Ada yang komplain lagi, dia kata-katanya menyakiti, diambil, ya kan? Sampai kemudian habis ininya apa namanya kebaikannya, nggak ada orang lagi datang, makanya dia nggak punya apa-apa lagi kan, ya kan? Nah makanya itu orang yang bangkrut ya. Ya, jadi pahala kebaiknya ditransfer kepada orang-orang yang disakiti hingga habis. Setelah itu dosa mereka ditimpakan kepadanya. Ya. Jadi poin kuncinya karakter buruk dapat menghapus seluruh investasi spiritual Anda. Nah, itu termasuk juga diambil dalam memilih apa namanya calon pasangan ya, baik suami maupun istri ya. Ya, din bukan sekedar aturan kaku. Nah, ini kesalahpahaman ya. Kenapa orang apa namanya janggutnya panjang ini segala macam tapi sama istrinya misalnya nggak bagus misalkan. Nah, kita bisa harus itu namanya kesalahpahaman ya. Jadi seringkali orang religius dianggap kaku, keras atau tidak menyenangkan. Contoh kita adalah Rasulullah ya. Beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan, selalu tersenyum, humoris dan membuat orang lain nyaman ya. Jadi tanda kesolehan sejati kehadirannya seorang membawa kedamaian peace ya. Jangan sampai kita kehadiran kita ada dia, aku malas datang gitu pengajian gara-gara dia bisa nggak sampai seperti itu ya. Jadi kita jangan jadi menjadi orang yang orang lain itu suka sama kita gitu ya. Karena kita tidak suka misalnya menyakiti orang lain gitu membawa manfaat kehadiran kita gitu ya. Jadi ini ya, jadi ya bisa bisa dipahami ya. Nah, nah kita mau milih pasangan ini, itu kan ada kalau di Titanic itu kan ada apa ya? Gunung es ya, yang ditabrak gitu. Jadi di atasnya itu boleh ya di sini itu kecantikan, ya agak hartanya, status nasabnya itu boleh gitu. Tetapi fundamen bawah itu yang tadi itu ya, din dan akhlak ya, hidden itu menjadi wajib itu pondasi utama ya. Jadi peringatan menikah hanya karena faktor di atas air adalah resep bencana ya. Kenapa? Kalau kita lihat, ini saya udah di atas 40 ya, kita lihat, oh dulu ada artis ini, artis itu kan udah tua gitu ya. Jadi kalau kecantikan itu memudar. Harta kan kita bisa lihat ya orang yang crazy rich, kemudian ditangkap KPK atau apa yang mencari manajer bank itu kan, misalkan. Itu harta bisa habis. Jadi, tapi din dan akhlak adalah investasi abadi. Nah, ini warning juga nih. Bias emosional dalam pacaran ya. Kalau di barat namanya dating ya. Mengapa Islam membatasi interaksi bebas? Itu ada namanya bias infatuation ya. Jadi ketika emosi dan fisik terlibat sebelum komitmen, logika menjadi tumpul. Red flag terabaikan ya. Perasaan cinta semu membuat kita memaafkan karakter buruk yang seharusnya dihindari.
Kemudian ada topeng sosial nih ya. Pacaran adalah audisi di mana orang memakai topeng terbaik. Jadi pakai topeng ya begitu nikah ketahuan semua gitu ya. Pernikahan adalah topeng saat topeng itu terbuka. Nah, ini ya jadi warning ya. Kemudian kita dilarang ini kan tips ya. Bahaya berfantasi ya. Jangan jatuh cinta pada ide atau berimajinasi berlebihan tentang seseorang yang belum halal gitu. Oh, kira-kira nanti jadi istriku, oh dari gini 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 gitu. Berfantasi ya. Karena bisa jadi itu nggak sesuai dengan kenyataan kan ada takdir kita kodar ya. Jadi hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita bayangkan ya. Jadi kita udah korban perasaan, korban macam-macam gitu ya. Nah, membangun koneksi emosional dengan fantasi hanya membuat kita hancur ketika takdir menampakkan realita yang berbeda ya. Jadi hati-hati dengan harapan yang kita bangun sendiri. Karena ini bukan sesuatu yang gampang ya kalau orang sudah patah hati misalkan itu menjadi masalah gitu ya. Nah, ini waspada terhadap delusi romantis. Nah, namanya delusi romantis nih. Jadi saat logika tertutup emosi, kita sering mencari pembenaran supranatural atau mengabaikan fakta. Misalnya istikharah nih, wah saya mimpi dia pakai baju putih. Oh berarti iya gitu. Itu bukan istikharah, itu karena kamu memikirkan dia. Jadi sebelum tidur itu udah udah wandering gitu pikirannya. Jadi akhirnya di mimpi datang gitu. Kemudian ketika kata-kata itu jangan ini ya, jangan bias kata-kata juga. Oh dia bilang cinta Allah segala macam, tapi perilakunya tidak mencerminkan. Nah, itu juga harus waspada gitu ya. Jadi kata-kata manis tidak bisa menyelamatkan pernikahan jika aksinya itu nol ya. Jadi intinya di sini jangan jatuh cinta pada ide, tapi lihatnya apa? Lihatlah realitasnya. Jadi ketika istikharah itu konsepnya itu belum tidak menunggu mimpi warna hijau atau putih atau apa, tapi meminta Allah memilihkan ya divine management bukan meminta stempel persetujuan ya. Jadi jika ini baik, dekatkan dan mudahkan, ya nanti cek sendiri ya apa namanya redaksi dari sholat apa doa istikharah itu ya. Jika itu buruk, jauhkanlah dan beri ganti yang lebih baik ya. Jadi jika setelah istikharah jalan tertutup, jadi kita memang banyak masalah gitu dan nggak bisa nyampe ke pernikahan, misalnya itu adalah jawaban tidak dari Allah. Jadi maka terimalah ya. Jadi emang, nah, jadi kenapa? Karena cinta ini jadi ternyata sama akibat putus obat ya, istilahnya withdrawal ya. Itu sama gitu. Jadi otak yang jatuh cinta, otak pada kokain ketika di fMRI itu ya, studi pencitraan otak itu sama gitu ya. Jadi keduanya mengaktifkan sistem hadiah atau reward yang sama ya. Jadi gejalanya identik ya. Jadi fokusnya menyipit pada satu target ya, keinginan yang tidak terkendali atau craving, energi tinggi dan gejala putus zat atau withdrawal saat terpisah dari pasangan. Sehingga itu menjadi patah hati, sakit. Makanya ada kisah apa namanya tadi ya, Kois dan Laila ya, Laila Majnun gitu ya. Jadi Anda tidak gila, Anda sedang berada di bawah pengaruh kimia yang kuat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Cinta itu buta itu adalah fakta neurologis. Jadi ketika tadi VTA itu teraktivasi, itu prefrontal cortex itu adalah ini kan, kognitif kan, reasoning kan. Itu mati gitu, ya. Jadi prefrontal cortex itu artinya area yang bertanggung jawab atas logika itu menjadi deaktivasi. Nah, ini kan menjadi jadi kekurangan pasangan itu nggak bisa nggak dilihat itu karena dia udah mati gitu di situ ya. Nah, ada lagi yang namanya amigdala. Jadi amigdala itu adalah yang emosi ya. Jadi pusat emosi ya. Jadi pusat alarm otak yang proses rasa takut dan penilaian sosial negatif. Jadi ini juga disactivate. Jadi kayak anjing tidur gitu ya. Jadi makanya orang yang jatuh cinta kemudian dia berani mengambil risiko ya, tidak peduli dengan pendapat orang lain ya. Dia merasa aman, merasa secara irasional meskipun berada pada situasi yang tidak pasti. Ibunya udah ngelarang, bapaknya udah ngelarang, sepupunya udah bilang, dia nggak peduli gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian ada namanya obsesi gitu ya. Kenapa? Nah, ternyata ada namanya penurunan kadar serotonin ya. Nah, ini sama dengan penderita gangguan obsesif kompulsif ya. Obsesif compulsive disorder. Jadi namanya pikiran intrusif ya. Jadi Anda tidak memilih untuk memikirkan pasangan Anda setiap saat, otak Anda memaksa Anda. Jadi ini mekanisme biologis ya. Ya. Jadi makanya dia dipikirkan terus segala macam sampai lupa makan segala macam.
Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalkan Allah menciptakan orang yang jatuh cinta itu selalu apa tuh butterfly on the stomach gitu kan, atau di ini itu kan kasihan kan badan kita kan, karena itu kan metabolismenya perlu energi gitu ya. Itu nggak seperti itu. Jadi secara natural itu, kalau itu seperti itu kan menjadi kelelahan. Nah, jadi awal itu dopamin ya, dari awal ketika waktu berlalu itu namanya kemudian naik oksitosin. Nah, oksitosin itu namanya itu adalah hormon cuddle gitu, hormon pelukan gitu. Itu yang misalnya ketika orang menikah lama gitu dia oksitosinnya yang laki-laki namanya veristosin ya. Kalau perempuan namanya oksitosin itu tinggi. Nah, itu ada ada bonding, ada ikatan itu dari situ ya. Jadi itu bukan berarti cintanya hilang ya, tetapi memang beda prosesnya gitu ya. Makanya kenapa ada nama sakinah mawaddah warohmah ya kan, bukan sekedar nafsu atau apa ya, gairah gitu ya, tapi itu memang memang prosesnya seperti itu. Jadi untuk yang laki-laki namanya vasopresin ya, hormon kadal tadi itu. Untuk yang perempuan namanya oksitosin. Jadi yang awal itu bisa cemas, obsesif, euforia, stres tinggi karena kortisol. Nah, tapi ketika lama menjadi tenang, simpati, nyaman ya. Ya seperti itu ya. Jadi memang beda prosesnya ya. Nah, ini ada boleh bisakah spak itu bertahan lama misalnya nikah 20 tahun segala macam. Ternyata ada studi walaupun nggak 100% ya. Ini studi ini dari Dr. Arthur Aaron itu 40%. Jadi 40% itu masih ada. Jadi sama suaminya atau sama istrinya ya. Nah, itu mereka diukur dengan fMRI ya. Ya, ternyata memang apa namanya masih sama gitu apa namanya spark ini ya, cinta ini ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ini ya buat yang udah menikah ya. Itu melakukan hal baru yang bersama gitu. Jadi kalau kalau riset itu kan namanya novelty kan. Kita harus mencari sesuatu yang baru ya. Jadi kita melakukan kegiatan bersama istri atau pasangan itu novelty yang baru gitu. Kalau misalkan makan malam, makan siang kan nggak ada tantangan ya. Jadi mungkin naik gunung atau apa sesuatu yang ada tantangan. Jadi nah itu namanya novelty. Itu memicu dopamin ya. Jadi Anda dapat menipu otak untuk menyalakan kembali gairah awal dengan tantangan petualangan baru bersama pasangan ya. Jadi nggak cuma makan siang bareng atau makan malam bareng, ya, atau mungkin berenang di LB bareng gitu. Nah, terus sesuatu sesuatu yang menantang gitu ya. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi beda ya antara wanita dan laki-laki ya. Jadi kalau pria itu adalah vasopresin, ya. Kemudian ketika nikah itu ternyata testosteronnya itu menurun, ya. Jadi testosteron menurun itu menandakan apa namanya ikatan. Jadi ikatan udah tumbuh gitu ya. Jadi ternyata yang lajang itu ternyata testosteronnya tinggi gitu ya. Makanya jangan tertipu dengan laki-laki gitu ya. Jadi kalau kalau itu karena itu perlu waktu ya. Jadi vasopressin itu yang hormon kadal itu perlu waktu ya. Bukan sesuatu yang instan ya. Itu perlu dipupuk gitu ya. Nah, jadi oksitosin itu untuk wanita ya, untuk apa namanya ikatan itu ya. Jadi pada saat justru ketika orang menikah itu testosteronnya rendah ya. Jadi memungkinkan setiap tumbuh karena apa? Vasopressinnya menjadi tinggi ya. Ya, jadi untuk wanita hati-hati jangan sampai tubuh Anda jatuh cinta sebelum logika Anda setuju gitu ya. Jadi itu gitu ya. Nah, ini untuk konsep saja ya mungkin. Jadi misalnya orang yang nikah by arrangement ya dia dari dengan komitmen ini ya. Kalau misalkan intimis itu ya seperti ini ya, sahabat ya. Sahabat itu berarti dia menceritakan misalkan masalah pribadi dia tenang gitu ya. Jadi mau jalur yang mana? Misalkan kalau dia jalur misalkan by arrangement ya berarti dia komitmen dulu baru ke sahabat karena dia sudah saling kenal gitu kan. Nah, itu tergantung ini ya. Nah, ini yang kita pelajari dari riset itu ya. Kalau orang barat itu ketika menikah itu harus ada cinta gitu. 80% itu menjawab tidak, itu artinya dia harus ada cinta ya, syarat wajib. Tapi kalau orang timur itu di sini India Pakistan kan mereka dijodohkan ya. Jadi di awal kan bisa jadi nggak kenal pasangannya. Itu 50% menjawab iya, ya kan? Ya, jadi cuma 50%. Jadi tidak harus harus ada cinta romantis itu. Nah, tapi ternyata dari penelitian Gupta dan Sin ini ternyata yang pernikahan dijodohkan itu tingkat cinta atau kepuasannya itu naik dengan 10 tahun ya. Kita lihat itu ya. Jadi beda gitu ya.
Jadi makanya jangan khawatir nih yang ragu-ragu apa namanya, yang para apa namanya Yunge itu. Mana ya? Ajis mana Ajis? Masa orang Jawa ya? Orang Jawa. Saya Jawa, iya. Jawa. Kok logatnya kayak Sumatera? Ceritanya yang nanyain yang ini ya perempuan. Oh, aku jawaban atas istiqoroh gitu. Orang Jawa ya. Mungkin itu saja ya. Nanti terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Nah ini studi dari riset tadi kan Rasulullah mengajurkan kita din dan akhlak. Nah ini studi riset by riset ternyata ya, lintas budaya ini ya 37 negara atau 37 budaya. Ternyata karakteristik paling dicari dari pria wanita itu adalah yang pertama kebaikan hati atau kindness, ya, kecerdasan atau intelligence, ya, kemudian kepribadian menyenangkan, ya, sifat yang tidak membosankan dan kesehatan, ya, indikator vitalitas. Jadi ini empat ini berdasarkan ini ya riset ya, ya. Jadi karakter internal lebih diutamakan daripada atribut fisik atau materi pada level fundamental ini ya menjadi sangat penting ya. Jadi praktisnya ya hindari jebakan fisik semata ya utamakan keselarasan nilai dan libatkan pertimbangan keluarga atau rasionalitas. Jadi cinta adalah kata kerja atau verb ya menuntut pengorbanan, toleransi dan aksi nyata bukan sekedar perasaan pasif ya. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Ya, jadi tadi ya, jadi itu nggak cuma di positifnya tapi adalah negatifnya, artinya bisa jadi seorang itu patah hati. Nah, itu contohnya dalam kasus Rasulullah, zaman Rasulullah itu ada namanya suami istri namanya Mugit dan Bariroh ya. Jadi Mugit itu suaminya, Bariroh itu istrinya, kemudian Bariroh itu ada tadinya budak, kemudian dibebaskan oleh Aisyah istri Rasulullah. Tapi kemudian Barira juga mau keluar berpisah dari suaminya gitu. Tapi suaminya itu sangat mencintainya sehingga di Madinah itu istrinya kemana diikutin gitu kan sama suaminya. Jadi kasihan gitu kan. Jadi Nabi SAW merasa iba dan mencoba memberi saran ya agar Barirah kembali. Tapi Barirah kemudian bertanya, apakah ini perintah wahai Rasulullah? Jadi kalau perintah kan dia akan ikutin ya. Tapi Nabi menjawab hanya saran ya. Tapi kemudian Barirah menolak. Jadi bisa kondisi seperti ini ya. Jadi laki-lakinya suka, perempuannya nggak suka atau bisa kebalikannya. Jadi memang Nabi SAW menghormati penolakan Barirah ya. Karena cinta membutuhkan keinginan, ya. Namun pernikahan membutuhkan persetujuan dan takdir ya. Jadi memang gitu. Jadi bagi yang jomblo itu jangan kecewa ya. Jadi banyak ulama besar seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Robi'ah Al-Adawiyah tidak pernah menikah ya. Jadi mereka tidak memiliki keluarga biologis, namun buku-buku dan murid-murid mereka menjadi anak-anak yang mewariskan pahala jariah ya. Jadi satu selajang mereka adalah bagian dari ketetapan Allah yang memungkinkan mereka menjadi legenda pada zamannya. Jadi itu ya. Jadi bisa jadi waktunya bukan hari ini, tapi bisa jadi 5 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya seperti kondisi pada Abu Hurairah ya. Jadi beliau mengeluh ya, Pak. Ya Rasulullah, aku miskin sehingga sulit menikah. Tapi Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, pena telah kering dengan apa yang kau temui. Jadi pada tahun-tahun berikutnya Abu Hurairah kemudian menemukan jodohnya. Jadi memang kadang waktunya ya, atau bisa jadi kondisi misalnya suaminya itu istrinya soleha, suaminya aneh gitu. Nah, itu sudah terjadi di Asia radhiyallahu anha ya, istrinya Firaun ya. Kemudian Maryam alaihissalam juga wanita terbaik namun tidak menikah di dunia. Dan Nabi Isa alaihissalam juga kemungkinan mungkin baru akan menikah ketika dia kemudian turun ke bumi gitu ya. Jadi itu Al-Latif ya, yang Maha Lembut sedang merangkai ceritamu ya. Jika jodohmu tidak ada di dunia ini, maka Allah menyimpannya untuk waktu yang lebih baik ya. Dia tidak pernah melupakanmu ya. Jadi Muawiyah itu kan melamar istrinya Abu Darda. Abu Darda udah meninggal gitu kan. Tapi istrinya Abu Darda itu menolak gitu. Karena beliau ingin menjadi istri di surga gitu ya. Karena suami terakhir itulah kemudian yang kemudian bersama di surga gitu. Itu yang kisah yang ini ya, yang ada pada zaman Rasulullah ya. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana ya. Kali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.
Dialah pelindung kami ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Udi atas materi yang banyak ya, luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengambil kalau tidak semua mungkin setidaknya sedikit ilmu yang bisa dibawa ke rumah. Selanjutnya sesi tanya jawab, tapi saya ingin mengenalkan pilih saya sebagai moderator. Pengen nanya lebih banyak. Pertanyaannya mungkin balik ke judul Pak Mas Rudi mengenai puasa dan hati gitu. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana puasa bisa melatih hati secara konkret dari sisi apa, dan kalau misalnya melatih kan baiknya ada indikatornya tuh misalnya itu bagaimana kita bisa mengecek gitu Iya. kesiapan hati. Terima kasih. Silakan. Ya, puasa itu kan berarti siangnya itu kan kita puasa ya. Puasa itu berarti tidak makan ya, tadi sudah disebutkan tidak makan, tidak minum ya, tidak berhubungan kalau yang sudah menikah gitu ya. Nah, jadi itu kan berarti ada kita menunda kesenangan gitu kan. Jadi konsep menunda kesenangan itu kan tidak, itu pelajaran yang bisa diambil dari puasa itu. Tidak hanya pada saat Ramadan. Jadi Ya. mungkin orang yang punya uang segala, oh dia jebret-jebret beliin apa macam-macam, enggak seperti itu kan. Dia tunda gitu, ditabung Ya. bisa untuk investasi, atau bisa juga untuk sodako kan, menunda. Kalau kita sodako, sebenarnya rezeki kita itu kan, ini baju yang saya pakai sampai lusuh gitu kan. Baju yang pakai saya lusuh, kemudian ya, nah misalkan ini kan dikasih ke saya. Nah ketika saya ambil, ini rezeki saya makan kan. Nah, itu juga. Bisa makan juga jadi sekarang ya. Tapi kalau nggak dimakan mungkin ada yang datang diambil. Udah divaris pasti. Nah Kalau itu. Ya. Gitu. Ya, ya. Jadi dan sodako ya. Jadi itu kan kita menunda itu, Allah kasih apa namanya di akhirat nanti. Ya, termasuk juga misalkan jodoh atau apa ya. Ketika dia nggak dapat di dunia ini ya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kan. Karena di surga itu nggak ada yang jomblo gitu. Itu semuanya nanti akan ada pasangannya gitu. Jadi itu latihan itu. Nah kemudian itu kan dari siang hari, kemudian malam hari kita apa namanya makan. Nah makan juga harus menahan diri juga gitu. Itu ada ilmuwan Jepang ya, peraih Nobel, dia menemukan namanya autofagi. Nah karena saya waktunya nggak banyak jadi saya skip gitu kan. Autofagi itu apa? Jadi kalau badan kita itu berpuasa ya, nah itu dia melakukan recycle gitu loh. Jadi yang sel-sel yang udah tua itu sama mereka dimakan gitu. Jadi nah otak kita itu kan dia nggak bisa membelah itu selnya, neuron itu. Ya, jadi ada proses autofagi namanya. Nah, kalau itu nggak berhasil, itu bisa orang bisa Parkinson, bisa apa gitu kan. Seperti itu. Jadi puasa itu, tapi kondisi autofagi itu apa? Ketika dia itu nggak ada energi, bener-bener nggak diasup makanan gitu loh. Ya, nggak diasup makanan. Itu secara teori itu apa namanya? Ada penjelasannya, dan mereka sudah dengan tikus segala macam udah ini apa namanya di eh, eksperimen ya, termasuk juga yang kenapa mendapatkan Nobel laureate kan seperti itu. Nah itu autofagi. Jadi itu juga penting gitu ya. Jadi ketika makan itu, jadi ini puasa nih bisa dapat autofagi ya. Autofagi maksudnya biar sel kita itu renew sendiri, yang tua-tua dimakan sendiri. Jadi kita lebih apa long life gitu ya, lebih panjang umur dan segala macam. Tapi kalau ketika makan kita makannya wah 2 piring segala macam. Kira-kira ini enggak? Kalau kalau saran Rasulullah itu kan makan berapa kurma ya? Ya. Kurma ya, kemudian makannya nanti kan. Ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi sinkron dengan ajaran Rasulullah gitu ya. Jangan mentang-mentang puasa kemudian dia makan gulanya banyak. Itu ya berarti konsep tadi nggak pas gitu ya. Autofagi misalkan dia ini ya. Ya. Jadi memang harus mengikuti Rasulullah. Jadi apa termasuk yang sepertiga udara dan segala macam itu harus di ini. Kemudian tadi yang Aziz bacakan itu 187. Malam pun kita bisa menahan diri juga kan? Ketika apa? Ketika itikaf gitu, ya. Ya kalau itikaf itu kan nggak boleh bercampur suami istri gitu kan. Nah itu juga itu level berikutnya lagi gitu loh, ya kan? Kalau tadi misalkan apa namanya dia siang hari itu dia menahan, istilahnya apa ya, kenikmatan di delay gitu.
Nah, ketika malam hari itu lebih ini lagi harusnya dia bisa sama istrinya, dia enggak, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi level yang berikutnya lagi gitu kan. Ya. Ya, termasuk yang tadi ya jatuh cinta itu prefrontal cortexnya ketika mati ya prefrontal cortex harus dipakai gitu. Jangan sampai dia itu kalah sama tadi itu ya VTA itu kan. Ya. Jangan sampai itu yang penting itu juga juga pelajaran gitu ya. Jangan sampai kalah sama itu ya. Ya itu sih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, selanjutnya dari oke, boleh. Apa tadi? Dua. Pertama ini pertama. Dari perkenalkan saya Adi Sultan. Oke. Menurut saya topik kali ini kurang mengerti dari banyak hal yang bisa saya pelajari ini masuk laptop. Hmm. Saya ingin ada dua pertanyaan nih. Kalau boleh bertanya, gimana sih cara kita mengoptimalkan apa namanya Ramadan kita atau apa sih alam Mas Rudi kalau boleh sharing ke kita gitu. Nah, Oke. terus yang kedua, saya sebenarnya cukup heran dengan konsep apa ya orang-orang di sini, di mana mereka misalkan tinggal bersama sebelum komit gitu, komitmen. Nah, jadi karena kata mereka tujuannya adalah ingin saling mengenal satu sama lain gitu. Hmm. Tapi ini tidak ada kejelasan lebih lanjut mereka mau sampai kapan dan tendensinya atau kecenderungannya atau mungkin bisa dikatakan hampir 100% orang yang tinggal bersama itu malah bubar semua gitu. Itu kan nggak sinkron dengan teori ya, maksudnya what happened ya kan, apa yang terjadi kok ya, Ya itu. Jadi itu kan nilai ya. Jadi nilai. Jadi apa namanya tadi karakter inner beauty ya kan. Inner beauty itu sebenarnya kita semua manusia itu ada gitu. Karena kan kita belajar Ma'rifatul Insan itu ada komponen ruh gitu. Ruh itu kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Komponen divine itu ya. Dan ketika dia dengan komponen bumi itu kemudian menjadi soul. Soul itu kan nafs. Nah, nafs itu self atau pokoknya ya kita sendiri lah gitu ya. Nafs itu ya. Nah, kemudian yang dia korupsi, tamak segala macam ya itu kan udah campur ya. Ada nafsu makanya ada nafsu kan. Termasuk nafsu di sini ada lust juga kan, tulisannya lust ya, yang diceritakan tadi. Ya, nah itu eh, apa namanya? eh, Kenapa? Jadi manusia pada pada dasarnya punya punya seperti itu inner beauty gitu ya. Nah, apa peran dari agama itu dari nilai Islam itu adalah iniin apa namanya? Jadi goalnya itu biar tercapai gitu. Gitu. Ya termasuk dalam hubungan laki dan perempuan kan, kenapa ada pernikahan gitu kan? Karena mereka mungkin nilai nilai Islam nggak masuk ya. Sebenarnya mereka komit juga karena nanti tinggal bareng siapa yang bayar apartemen, siapa yang ini kan sebenarnya komitmen itu kan. Ya kan nggak bukan sesuatu yang random random gitu. Tapi kalau dalam pandangan Islam itu harus ada pernikahan gitu kan. Karena kan di pernikahan juga nanti orang lain tahu oh ini istrinya ini suaminya nggak mungkin diambil orang nggak itu kan. Kalau semua orang bebas gitu ya kacau jadi sosial gitu kan. Ya kan? Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi makanya itu juga tadi ini ya dari studi Gupta dan Singh kan bisa kelihatan ya. Kalau misalnya orang Barat dia itu harus ada cinta romansa tadi, romans gitu ya. Dia baru mau nikah gitu. Makanya kenapa dia oh harus hidup bareng dulu biar kenal segala macam itu kan konsepnya seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam kondisi dalam penelitian itu ternyata pernikahan yang dijodohkan itu arrange itu justru tingkat cintanya itu ketika berjalan waktu itu ya kan itu menjadi tinggi gitu. Ya itu kuncinya ada tadi ya vasopresin sama apa namanya oksitosin ya. Jadi vasopresin itu apa namanya? Itu apa itu bonding yang itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak kalau misalkan cuman seksual misalkan itu kan beda lagi ya. Itu mekanisme antara cinta dengan seksual itu beda di otak itu. Itu apa namanya? eh, eh, testosteron kan hormonnya kan itu testosteron itu. Ya, itu berbeda mekanismenya jadi kan ada overlap tapi dia berbeda. Nah ketika orang menikah itu kan dia minta menginginkan sakinah mawaddah warahmah kan ada ketika dia ngomong ada yang dengerin kemudian ada yang punya anak ya kan itu beda itu kan makanya kenapa itu menjadi Allah Subhanahu wa taala memberikan antara lapar, minum dan cinta itu menjadi satu satu otak yang sama. Itu karena memang fungsi untuk tadi itu bonding itu. Ya keturunan. Karena keturunan kan nggak bukan ayam jago ya nanti dia
pernah lihat nggak anak ayam itu jalan-jalan sama bapaknya gitu kan? Jarang kan? Ya misalnya seperti itu kan. Jadi sama ibunya gitu ya. Jadi kan memang anak itu harus dibesarkan dan itu perlu ada bonding pernikahan itu dan kemudian ada hubungan emosi tadi itu. Nggak tahu bisa menjawab atau enggak ya, tapi intinya seperti itu ya. Oh ya tadi, jadi kan kalau puasa kita ada ram apa, ram up kan, kita puasa setiap hari. Nah itu jadi dianjurkan kan sebelum puasa Sa'ban ini kita udah mulai puasa gitu loh. Jadi kita udah mulai puasa, jadi kita setidaknya kita tahu gitu level apa kita gitu kan. Jadi saya udah mulai puasa dari Sa'ban ini gitu ya. Kadang seminggu 2 kali atau sekali gitu ya. Jadi jadi itu sudah dimulai gitu ya. Dan kemudian amal-amalan yang lain juga dimulai gitu ya. Seperti itu sih. Jadi memang nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Jadi bisa kita ramp up dulu. Jadi kita bisa lebih siap gitu. Insya Allah. Ya, mungkin dari sisi satu lagi ada yang ingin bertanya. Nggak ada. Betul. Ada yang kira-kira tidak ada? Oh, ada. Boleh silakan. Ya, Waktu itu ada yang pernah tanya teman saya, katanya kan jodoh kita tuh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. ya. Jadi kalau misalnya ada perceraian, berarti seseorang tersebut tuh bukan menikah dengan jodohnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz atau gimana? Wow, bisa. Yang itu yang kalau Mahfuz memang ada ininya ya slide tapi saya nggak masukin sini. Jadi memang sudah ada ketetapannya gitu ya. Seperti karena ruh itu sebenarnya kan dia ada hadis Rasulullah juga kan. Ruh itu dia bersama-sama gitu kan. Jadi itu ada kisah Aisyah radhiyallahu anha itu ketika di Mekah itu ada sahabiah yang dia menyenangkan gitu, humoris gitu. Jadi gitu. Tapi ketika di Madinah diketemu lagi yang setipe dengan situ. Udah makanya keluarlah yang hadis tadi itu. Jadi ruh itu dia seperti apa tentara gitu. Jadi seperti tentara dia eh, mencari temennya gitu lah seperti itu ya. Nah, termasuk juga jodoh itu memang sudah ditetapkan jauh-jauh sebelum manusia ada gitu. Juga. Ya wawalan bisa jadi mungkin jodohnya udah sampai situ gitu atau nggak tahu. Ini ada Pak Taufik nih bisa menjawab nggak Pak Taufik kita kan? Ya ya ya. Jadi kita konsepnya kita itu kan apa namanya eh, tidak seperti Kristen ya. Kalau Kristen kan dia dipaksa gitu ya. Ada itu kalau kita lihat kenyataannya juga nggak berfungsi juga kan, ya kan. Jadi walaupun harus berdua, kecuali kalau satunya meninggal gitu ya. Jadi kalau dalam Islam kan boleh diperboleh. Kalau memang nggak ada kesepakatan ya, ya ada kesepakatan ya dibolehkan bercerai gitu kan. Kalau di Kristen kan nggak gitu ya. Jadi saya ada kisah, saya ada teman satu kos ya. Jadi dulu waktu dia kecil itu bapaknya sakit gitu. Jadi bapaknya sakit, kemudian istrinya itu kabur gitu sama jadi hidup sama lelaki lain gitu. Jadi bapaknya itu sakit diurusin sama bibinya, termasuk dia sendiri ya teman saya itu. Nah suatu saat sembuh gitu. Nah pas sembuh itu dia nikah kan, pingin nikah cari calon gitu. Nah, tapi dia orangnya religius dalam Kristen ya, artinya religius. Kalau kalau di Italia kan boleh ke komune gitu, municipality, boleh nikah ini kan, boleh. Nah, karena dia religius dia maunya ke gereja. Itu sampai dia pengadilan gereja itu berapa tahun ya waktu saya di sana 7 tahun. Itu nggak berhasil gitu. Kenapa? Karena istrinya masih hidup di mana gitu, ya kan? Kalau kalau kamu mau nikah lagi berarti nikahnya dibatalin kata dia. Loh, batalin gimana orang dia anaknya udah gede udah berewokan gitu. Gimana gitu nggak aneh gitu. Nah, itu dalam Islam kan diperbolehkan ya. Tapi memang dinamika pernikahan itu makanya kenapa ketika ada masalah ya kan? Ketika ada masalah itu cari yang bisa menyelesaikan yang netral kan dari dua sisi keluarga ya. Itu ada solusinya kan. Biar pernikahan itu tetap
dipertahankan gitu ya. Jadi itu sebenarnya cerai itu sebenarnya udah nggak bisa lagi disatukan, baru dia bisa gitu. Tapi sebelumnya kan dia ada pendamai jurutame tadi itu kan dari dua keluarga bisa bisa mendamaikan gitu ya. Ya, itu ya. Ya. Ya, itu. Baik. Udah cukup karena itu legal sih sudah dijawabkan. Oke. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatian dan bahasnya. Tentu saya terima kasih juga untuk Mas Rudi atas materi yang sudah disampaikan. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik.